Oleh karenanya aneh kalau kemudian timbul misalnya orang-orang yang tidak memilih, menghina orang-orang yang menganjurkan untuk memilih dengan mengatakan mereka ikut hawa nafsu misalnya, atau mereka misalnya menyesatkan umat misalnya, atau menggiring umat kepada kesesatan misalnya. Ini tidak benar, ini tuduhan yang tidak benar. Kita pun tidak berani berbicara tentang masalah ini kecuali dengan bimbingan para ulama. Bahkan teman-teman sudah bertanya langsung kepada para ulama yang masih hidup sekarang ini. Dan para ulama yang akan datang di negeri kita juga rata-rata menyuruh memilih. Ya. Artinya dari guru-guru kita seperti sekarang Syekh seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita sudah tanyakan langsung. Syekh Abdul Malik Ramadhan yang akan datang juga membolehkan. Yang punya buku judulnya Madariku An-Nazar, itu pandangan tajam dalam masalah politik, dia membolehkan untuk memilih. Artinya justru sebaliknya, orang-orang yang menuduh bahwasanya sebagian ikhwan yang membolehkan memilih dengan tuduhan yang tidak-tidak, seakan-akan mereka menutup mata. Mana fatwa-fatwa ulama yang membolehkan, seakan mereka tidak mau lihat. Ini ulama terlalu banyak yang membolehkan. Yang tidak membolehkan sebutkan berapa orang. Yang membolehkan terlalu banyak, semuanya. Yang sudah meninggal dunia pun masih hidup sekarang. Lajnah Daimah sekarang, ulama besar di Arab Saudi, semuanya membolehkan. Oleh karena justru perkaranya sebaliknya, mereka menuduh kita yang menyuruh untuk memilih, dikatakan manhajnya enggak benar, menyimpang. Kita bilang, loh, bagaimana kita ikut para ulama, kemudian dituduh yang tidak-tidak, sementara kalian ikut siapa? Oleh karena tidak perlu kita menuduh yang lain. Silakan masing-masing menjalankan pendapat yang dia yakini tanpa harus menjatuhkan pihak yang lain. Ya, kalau seandainya harus menjatuhkan, maka kita berhak untuk lebih utama untuk menjatuhkan. Bukan kita yang dijatuhkan, namun kita tidak melakukan demikian. Kita tidak melakukan demikian. Sementara mereka-mereka yang melarang atau mengarahkan masyarakat untuk golput misalnya, ya, disertai dengan menjatuhkan para ustadz atau para dai yang menyuruh kepada memilih, padahal para dai tersebut hanya menjalankan fatwa para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan permasalahan khilafiyah agar kita tahu masing-masing punya dalil. Agar kita tidak mudah melepaskan lisan kita ini untuk menjatuhkan saudara kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, ya. Dan saya sempat baca tuduhan-tuduhan yang mengerikan, ya. Menjatuhkan, mengejek, menjelek-jelekan, perkataan-perkataan tidak pantas keluar dari anak jalanan, apalagi keluar dari seorang ustaz. Tidak pantas. Namun terucapkan. Ini perkara yang menyedihkan. Tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan khilaf. Tidak siap untuk diselisihi, tidak siap. Kalau para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah siap untuk diselisihi, siap untuk dikritiki. Bagaimana orang-orang yang kerocok-kerocok seperti kita ini? Tidak siap untuk dikritiki, tidak siap untuk diselisihi. Terus bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam menghadapi permasalahan khilafiyah? Dia mengatakan itu ulama semua salah, ini yang benar. Itu kan menurut kamu jangan paksakan. Kecuali ada turun ayat dari Al-Quran, tidak boleh memilih. Ya itu baru kita semua tunduk. Kalau saya menyelisih, sesatkan saya. Mungkin saya kafir. Kalau turun ayat dari Al-Quran mengatakan tidak boleh milih, atau Nabi mengatakan tidak boleh milih. Nabi mengatakan misalnya suatu zaman akan datang pemilihan umum, jangan pilih. Kalau ada yang menyelisih, kafir, bisa jadi kafir. Ini enggak ada dalilnya. Dan para ulama tatkala menilai, misalnya mengatakan boleh memilih, mereka dengan dalil-dalil yang ada. Oleh karenanya